Oke, jadi kalau dikembalikan ketika anak lahir itu anak ibarat dengan kertas kosong. Jadi bagaimana orang tua mengisi, menulis apa yang mau dibuat gitu. Jadi ketika anaknya terbentuk, itu peran orang tua sangat besar. Jadi ketika kita ingin anak kita tidak mudah berbohong, nggak suka bohong, itu kembali lagi kepada kita. Tadi udah dikasih tips-tips tuh. Jadi kita nggak boleh sering mengkritik, harus memuji mereka, kita menghargai mereka gitu. Jadi memang ternyata hubungan antara anak dengan orang itu harus sangat kita perhatikan. Jadi bagaimana sikap-sikap orang tua itu terhadap anak. Seperti tadi yang sudah ia bilang bahwa jangan sampai mengkritik terlalu berlebihan sehingga membuat anak itu jadi self defense-nya itu jadi bertambah sehingga dia pada gue dimarahin, udah deh mendingan gue berbohong aja. Iya, ya, nah gitu kembali juga nih orang tua, kita juga jangan pernah melakukan kebohongan-kebohongan sehingga anak meniru. Nah setelah ini temanya menarik sekali. Kalau di Islam kan ada yang namanya perjodohan. Perjodohan itu beda banget sama yang namanya nikah paksa loh. Aduh, nikah paksa. Nikah paksa. Duh, aku kalau udah ngomong soal nikah, aku agak diam sedikit. Kenapa? Gak apa-apa. Oke, karena kalau nikah paksa ini salah satu syarat syahnya menikah itu perempuannya itu setuju. Nah nanti kita akan bahas, boleh nggak sih nikah paksa dalam Islam? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Hukum nikah paksa dalam Islam. Pemirsa beriman, pernikahan adalah suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai berharap hubungan mereka dipersatukan ke jenjang pernikahan. Terdapat banyak alasan untuk melaksanakan pernikahan. Salah satunya adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang meninggalkan sunnahku, maka ia bukan umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirnya syariat pernikahan di tengah umat manusia merupakan rahmah bagi mereka. Dengan menikah akan tercipta ketenangan jiwa, mewujudkan stabilitas hidup serta membuahkan kelembutan dalam jiwa dan perasaan manusia. Dan melalui pernikahan, manusia akan bisa membangun kehidupannya dengan penuh ketentraman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian. Quran Surah Nur ayat 32. Bukan tanpa sebab, karena terdapat banyak sekali manfaat dalam menyegerakan pernikahan, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, bahwa hendaklah kalian menikah supaya jumlah kalian banyak, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Namun terkadang masih banyak yang salah menanggapi hal ini. Berdalih menyegerakan pernikahan, banyak terjadi kasus perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anaknya. Kini perjodohan mungkin sudah tidak lagi sekedar cerita rakyat yang melegenda dari cerita Siti Nurbaya. Kini kita telah banyak menemui pasangan-pasangan suami istri yang bersatu dalam bahtera rumah tangga lantaran perjodohan yang dilakukan oleh orang tua masing-masing. Namun tidak semua berjalan dengan baik, karena banyak juga ditemui pasangan suami istri yang tidak harmonis akibat dari perjodohan ini. Dan bahkan yang menjadikan kita miris adalah banyaknya kasus perjodohan ini, sebagian besar diantaranya adalah perjodohan pada anak-anak di bawah umur. Pemirsa beriman, terdapat beragam faktor perjodohan yang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain karena konflik, kemiskinan, adat istiadat, tradisi kuno, dan pemenuhan keamanan anak perempuan. Banyak keluarga hidup dalam kemiskinan, dan untuk mengurangi beban hidup, sang orang tua ini pun memutuskan untuk menikahkan anak gadisnya. Di sebagian masyarakat, orang tua beranggapan bahwa jika anak mereka tidak bersedia menikah dini, mereka akan kehilangan peluang menikah di masa depan untuk selamanya. Pada November 2014 yang lalu, sebenarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta semua negara anggota untuk membuat dan menjalankan undang-undang yang melarang pernikahan anak. Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB dalam resolusinya mendesak semua negara untuk mengambil tindakan tegas dalam mengakhiri pernikahan anak-anak, pernikahan dini, dan nikah paksa. Resolusi tersebut mengatakan bahwa
Pernikahan dini merupakan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan psikologis perempuan yang secara fisik belum cukup dewasa, karena hal tersebut akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, serta infeksi menular melalui aktivitas seksual. Islam pun telah menjelaskan mengenai syarat sah pernikahan, yaitu antara lain diketahui calon pengantin dengan jelas, dengan menyebutkan namanya atau sifatnya yang khusus dalam akad nikahnya. Kemudian dengan adanya keridhaan dari masing-masing calon pengantin kepada yang lain, adanya wali nikah dan adanya saksi nikah sebanyak 2 orang yang adil dan seorang muslim. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Untuk itu tidak diperbolehkan bagi wali wanita manapun yang memaksa putrinya untuk menikahi pria yang tidak disukainya. Dan hal ini pun telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis atau perawan sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan diamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari 5136 dan Muslim 1419. Namun larangan pernikahan paksa ini bukan berarti sang wali, yaitu orang tua, tidak berhak sama sekali andil dalam menentukan calon suami putrinya. Justru sang wali juga patut untuk memberi saran-saran yang baik kepada putrinya dalam mencari calon suami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa beriman, agama Islam telah menjelaskan secara jelas mengenai syariat sebuah pernikahan, di mana diantaranya adalah larangan pernikahan paksa. Karena dalam sebuah pernikahan harus ada keridhaan atau persetujuan dari masing-masing calon pengantin. Semoga penjelasan ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin. Dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, serta infeksi menular melalui aktivitas seksual. Islam pun telah menjelaskan mengenai syarat sah pernikahan, yaitu antara lain diketahui calon pengantin dengan jelas, dengan menyebutkan namanya atau sifatnya yang khusus dalam akad nikahnya. Kemudian dengan adanya keridhaan dari masing-masing calon pengantin kepada yang lain, adanya wali nikah dan adanya saksi nikah sebanyak 2 orang yang adil dan seorang muslim. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Untuk itu tidak diperbolehkan bagi wali wanita manapun yang memaksa putrinya untuk menikahi pria yang tidak disukainya. Dan hal ini pun telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis atau perawan sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan diamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari 5136 dan Muslim 1419. Namun larangan pernikahan paksa ini bukan berarti sang wali, yaitu orang tua, tidak berhak sama sekali andil dalam menentukan calon suami putrinya. Justru sang wali juga patut untuk memberi saran-saran yang baik kepada putrinya dalam mencari calon suami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa beriman, agama Islam telah menjelaskan secara jelas mengenai syariat sebuah pernikahan, di mana diantaranya adalah larangan pernikahan paksa. Karena dalam sebuah pernikahan harus ada keridhaan atau persetujuan dari masing-masing calon pengantin. Semoga penjelasan ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin. Oke, Tommy sampaikan. Saya nontonnya serius banget loh soalnya. Karena emang gini, kalau kita membahas mengenai masalah pernikahan,